nanti Allah tahan orang itu tidak akan terkena azab yang mestinya dia mendapatkan azab dari Allah karena dia berhasil menahan gejolak amarah hawa nafsunya yang ankara murka itu. Allah bakal tahan azabnya, tidak diberikan kepada orang itu. Terlebih ketika akan memasuki bulan suci Ramadan ini, kita masih jengkel, kita masih marah, hampir-hampir terlontar, gue gak bakal nginjak ke rumah lo dengan kaki sebelah. Siapa bisa masuk ke rumah kaki sebelah gitu kan? Emangnya mendampu, ya. Tapi dia memaafkan orang itu. Karena orang yang mulia adalah memaafkan orang yang minta maaf. Minta maaf mulia tidak menurunkan derajat seseorang. Tetapi memaafkan orang yang minta maaf lebih mulia daripada minta maaf. Ini dilakukan. Tidak mentang-mentang dia berkuasa, tidak mentang-mentang dia punya segalanya. Orang yang mengkritisi dia, orang yang memojokkan padahal tidak ada niatan memojokkan, hanya ingin mengingatkan. Diambil jalan kekuasaan, ditempuh jalan kekuasaan. Ini sebenarnya bukan orang kuat, orang lemah. Nah, kalau orang yang kuat menahan gejolak hawa nafsunya. Karena itulah definisinya orang-orang yang kuat. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Rasul bersabda, orang yang kuat bukan yang menampakkan kegagahannya, tetapi orang yang kuat dapat menahan gejolak hawa nafsu. Tadi saya bilang ini bulan Sya'ban, harus saling memaafkan di antara kita. Karenanya saya yang mendapatkan amanah di tempat ini untuk memandu pengajian, untuk bersama-sama bukan mengajari tetapi mengingatkan. Saya banyak bicara, kalau sekiranya ada yang tersinggung, ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam penyampaian, dalam bergaulan kepada pengurus, kepada jemaah, bapak, ibu, saudara, kalau sekiranya saya punya salah, mohon maafkan. Begitu pula bapak, ibu, saudara, andai kata ada perasaan jengkel sama saya, ada perasaan tidak suka, sudah saya maafkan. Sehingga memasuki Ramadan bersih hati kita masing-masing. Itu yang diperintahkan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Segeralah kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat, jangan ditunda untuk minta maaf, jangan ditunda untuk minta maaf kepada Allah dan manusia. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, cepat-cepat meraih, menggapai surganya Allah yang sudah disiapkan. Surga ini lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surga disiapkan buat orang-orang yang takwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang tetap membelanjakan, menafkahkan, mensedekahkan sebagian kecil dari rezekinya. Baik tatkala ekonominya sedang bagus atau sedang tidak bagus, sedekah menurut kadar kemampuannya dilakukan. Itu profil orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha, dan dia menahan hawa nafsunya. Dia mampu, dia bisa mengatasi, tapi dia nahan. Itu orang kuat sesungguhnya. Kalau dia dendam, kalau dia balas, dia mampu, dia punya kekuasaan, itu orang lemah. Setan bertepuk tangan girang menang. Tapi kalau kita dapat menahan hawa nafsu kita, setan pun, kalau Betawi bilang, nginyem, ya, dia nggak bakal bisa meladeni kekuatan emosi kita. Udah kehapus, udah keusak dosa itu. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang.
Jadi ada istimbat hukumnya itu. Kita saling memaafkan. Tidak ada perasaan takut turun derajat, tidak. Walaupun kita orang besar sama anak, sama bawahan, kita punya salah ya minta maaf. Dan yang dimintakan maaf, memaafkan. Kita berhusnuzon. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini yang pertama susah, tapi harus kita lakukan. Karena Nabi menjelaskan tadi, siapa yang menahan marahnya, Allah tahan azab buat dirinya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa bazala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allahu azza wa jal yaumal qiyamati fi nurihil azam, rawahu Dailami. Telah bersabda pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja bisa menahan amalahnya, menahan gejolak emosinya, wa basata ridahu, dia menghamparkan keridhoannya, dia meluaskan keridhoannya, dan dia mencurahkan kebaikan-kebaikannya, lalu menyambung tali silaturahim, menunaikan amanah yang diberikan, niscaya Allah masukkan dalam kenikmatan surgawi pada hari kiamat nanti dengan cahaya yang besar. Itu 5 hal bila ingin mendapatkan fi nurihil azam. Pertama tadi yang Nabi sabdakan, kaffa ghadabahu, dia menahan emosinya. Dia tidak temperamental, karena seiring dengan memasuki usianya, dia lebih bijak menyikapi masalah. Yang kedua, wa basata ridahu. Basata artinya dihamparkan, dilapangkan. Begitu luas keridhoannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menerima maaf orang lain. Wa basata ridahu, diluaskan keridhoannya. Wa bazala ma'rufahu, dan mencurahkan kebaikan-kebaikannya, itu ma'ruf, ya. Dia berusaha untuk itu. Rahimahu, yang keempat, dia terus menyambung tali silaturahim, ya. Itu yang harus dipenuhi bila ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa bazala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allahu azza wa jal yaumal qiyamati fi nurihil azam. Siapa saja menahan amarahnya dan meluaskan keridhoannya, mencurahkan kebaikan-kebaikannya, dan menyambung tali silaturahim, serta menunaikan amanah yang Allah berikan, Allah masukkan orang itu pada hari kiamat di dalam cahayanya yang besar. Itu 5 syarat harus kita penuhi tadi. Menahan hawa nafsu, menghamparkan keridhoannya, kemudian mencurahkan kebaikan-kebaikan kita, menyambung tali silaturahim, ya, dan menunaikan amanah. Pasti Allah masukkan kita ke dalam cahaya yang agung pada hari kiamat, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ali, yang sulit dilakukan oleh setiap orang ini, wal jud fil usrah, ay badlul mal. Dia murah tangan dikala sedang sulit, ekonominya sedang jatuh, ya.
sedang lesu, tapi tetap dia punya uang walaupun penurunannya begitu drastis. Maka kemurahan hatinya, mencurahkan infaknya, memberikan sentuhan dan santunannya di tengah-tengah kesulitan. Itu sulit dilakukan, tapi dia harus lakukan itu untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai fi waqtil faqri wa su'ubatil mal. Dia tetap dermawan memberikan bantuannya pada waktu sedang fakir dan sulitnya keuangan yang ada, sulitnya perekonomian. Itu kedua harus dilakukan. Yang ketiga, wal iffah fil khalwah. Dia apik, menjaga diri. Man'ul haram, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang haram ketika sedang menyendiri. Ai fi waqtil infiradi 'anin nas. Ketika menyendiri tidak ada manusia di sekitarnya, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan haram. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan nista, tidak mencuri uang negara, tidak mencuri uang yang bukan haknya. Padahal orang nggak tahu, dia bisa rekayasa hitungan-hitungan itu. Tapi Allah begitu jeli. Allah begitu mengintai segala perbuatan kita dan tidak dia lakukan, dia apik. Dia bukan takut kepada orang, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah melekat rasa takutnya, sudah melekat rasa khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidaknya orang enggak peduli, tetapi dia takut kepada pantauan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang apik ya. Dia menjaga diri untuk hal-hal yang merusak jati dirinya. Fal afif, yang dimaksud orang afik ya, kita bilang orang yang wara. Siapa itu? Man yubashirul umura ala wifqi syar'i wal muru'ah. Definisi afif, orang yang wara, orang yang apik adalah orang yang menangani perkara-perkaranya sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah orang yang apik. Apapun yang dilakukan, apapun yang dia kerjakan tidak menyimpang dari syariah, dari maqasidus syariah wal muru'ah. Rasa menjaga dirinya seperti itu ya. Karena dia begitu yakin di tempat gelap, di keheningan malam tidak ada orang, tetap dia yakin Allah Maha memantau. Innahu was-sami'ul basir. Allah Maha melihat. Kekuatan hatinya yang mendorong dia untuk khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya samalah ketika kita Ramadan, hidangan di depan kita, tidak ada siapa-siapa, tapi beranikah kita menjamah, meminum, memakan sebelum waktu berbuka tiba? Rasanya tidak. Maka puasa melatih kita disiplin sesungguhnya ini. Yang keempat, wa qaulul haqq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Perbuatan yang sulit tapi harus kita lakukan, perkataan yang benar kita sampaikan kepada orang yang ditakuti, seperti sultani jair, pemimpin ya, raja atau sultan yang zalim. Sampaikan qulil haq walau kana murran. Ingatkan perkataan yang hak meskipun pahit ya. Au yarjuhu, atau dia mengharap ampunannya atau permintaan ampunannya. Itu dia tetap berkata yang hak kepada siapapun kalau itu benar. Tentunya ada mekanismenya cara menegurnya, ada caranya, ada tekniknya, agar secara substansi kita masuk apa yang kita sedang inginkan itu. Saya kira satu makalah ini yang kita baca, dan hari ini adalah hari tawakufan sementara sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan datang setiap tahun, didapatinya kita dalam suasana yang berbeda-beda. Ada suasana suka, ada suasana riang, ada suasana duka. Dalam situasi apapun kita harus sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan perasaan sukacita, dengan perasaan senang,
Bentuk senang itu saling memaafkan satu sama lain. Bentuk senang itu masjid-masjid, musola-musola kita bersihkan, kita rapikan agar saatnya tarawih salat berjamaah terasa nyaman. Mukena ibu-ibu dibersihkan, dicuci dan sebagainya menyambut bulan yang suci. Karena satu-satunya bulan yang disebut secara langsung di dalam kitab suci hanya Ramadan. Bulan lain nggak disebut secara langsung. Ya, tapi Quran menyebut Ramadan ini syahrul Ramadan. Kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir nggak langsung disebut. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang di Quran itu terdapat 12 bulan. Tapi nggak disebut 12-nya itu. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Tapi khusus Ramadan Allah sebut itu, dibunyiin bahasa sekarang. Syahrul Ramadan. Itulah bulan Ramadan. Unzila fil Quran, yang di dalamnya diturunkan Quran. Karena itu kita manfaatkan cahaya Ramadan dan cahaya Quran hanya diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yadurrahuma zulmatani." Hai Musa, saya sudah memberikan kepada umat Nabi Muhammad 2 cahaya. 2 cahaya ini kalau dimanfaatkan dapat mengatasi 2 kegelapan. Apa 2 cahaya itu? 2 cahaya itu kata Allah, nuru Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Ini sepaket. Dia puasa, dia berusaha selalu membaca Quran. Sehingga mendapatkan 2 cahaya dapat mengatasi 2 kegelapan. Kata Nabi Musa, wa madzulmatan ya Rabb. Apa 2 kegelapan itu yang dapat diatasi oleh 2 cahaya? Kata Allah, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Gelapnya lubang kubur dan gelapnya hari kiamat dapat diatasi dengan 2 cahaya, cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Saya kira ini sekali lagi saya minta maaf kepada pengurus, jemaah semuanya mohon maaf, dan kita catat di sini bulan Syawal 1443 Hijriah. Artinya kalau kata mualim, kita gantungkan niat kita masih pengen ngaji pada bulan Syawal agar dipanjangkan umur kita, ya, masuki bulan Syawal nanti. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan pada hari ini tadi kita juga telah membuka kepada dimaksudnya adalah tawakuf sementara saat setiap Jumat kedua dan keempat selama bulannya. Insyaallah nanti bulan Syawal akan kita lakukan. Dan pada pagi ini insyaallah kita akan mengadakan bacaan tahlilan 2 jamaah dan saudara untuk kita. Itu yang kepada orang tua kita, insyaallah semoga ini untuk membimbing bacaan. La ilaha illallah